Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah nyampe di pertemuan 9. Tapi hari ini kakak mau nyampein materi meeting ke-8. Karena kemarin waktu kita meeting ke-8 karena mau memperselesaikan presentasi, jadi kakak bahas materi yang pendek, itu materi pertemuan 9. Jadi hari ini kita tukar di pertemuan 9, kakak akan sampaikan materi ke-8. Materi ini udah ada di Aidu. Jadi untuk materi hari ini kalian bisa baca sendiri di Aidu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu kalian bisa baca juga di Aidu. Hari ini di pertemuan 8 atau pertemuan ke-9 ini kakak bahas materi ke-8 akan membahas keamanan aplikasi mobile dan cloud computing. Kalau kalian ingat di pertemuan 7 ini yang sebelum kita UTS itu kita membahas keamanan aplikasi web dan pengembangan aman dalam pembuatan aplikasi web. Hari ini juga kita ada bahas juga tentang pengembangan, tapi di sini kita bahas pengembangan aplikasi mobile. Di hari ini pertemuan 9 di materi 8 ini kita akan membahas keamanan aplikasi mobile dan cloud computing. Jadi apa sih keamanan aplikasi mobile dan cloud computing? Jadi untuk keamanan aplikasi mobile dan cloud computing ini adalah upaya untuk melindungi aplikasi yang berjalan di perangkat mobile, penyimpanan data, server, dan aplikasi tersedia melalui internet dari ancaman yang dapat merusak fungsionalitas, mencuri data, atau mengekspos informasi sensitif. Kalau kalian ingat, dari awal kakak selalu sebutin tujuan dari keamanan data, tujuan dari keamanan komputer itu adalah CII. Jadi CII itu apa sih? Yang kalian ingat? Kalian nggak usah ingat bahasa Inggrisnya, atau kalian bisa ingetin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, itu udah cukup. Tapi kalau kalian ingat bahasa Inggrisnya juga itu bagus, karena itu mungkin akan keluar di ujian. Itu ada confidentiality, integrity, dan availability. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hari ini kita akan belajar apa aja di materi ke-8 yang disampaikan di pertemuan ke-9. Itu ada keamanan aplikasi mobile, itu ada definisinya, ada tujuannya, dan ada ancamannya. Tadi definisi tujuannya udah kakak sampaikan. Kita lanjut berarti ke pengembangan aplikasi mobile yang aman. Itu mulai dari prinsip pengembangan, teknik perlindungan aplikasi mobile, dan framework keamanan. Terus kita lanjut lagi, ada praktik terbaik tantangan keamanan aplikasi mobile. Ada dari contoh kasus, praktik terbaiknya, dan tantangan keamanan aplikasi mobile. Lanjut ke cloud computing. Jadi kita akan belajar definisi, tujuan, ancaman terhadap cloud computing. Lanjut lagi di resiko, teknik praktik keamanan cloud. Jadi kita nanti akan belajar resiko, teknik perlindungan, dan praktik terbaik keamanan di cloud computing. Kemudian kita akan belajar tantangan dalam keamanan cloud, mulai dari contoh kasus dan tantangan dalam keamanan. Oke, di pertemuan 9 dengan materi 8 ini, seberapa rentan aplikasi di HP-mu? Fokus utama keamanan itu udah jelas CII. Lanjut ke ancaman terhadap aplikasi mobile. Ancaman terhadap aplikasi mobile ini ada 5. Ada mulai reverse engineering, itu teknik untuk membongkar aplikasi untuk memahami cara kerjanya dan menemukan kerentanan. Kemudian ada insecure data storage, penyimpanan data sensitif di perangkat dengan cara yang tidak aman seperti tanpa enkripsi. Jadi ancamannya ya kalau misalnya kalian nyimpan perangkat, kan ingat aplikasi mobile. Jadi kalau misalnya aplikasi kalian udah nggak pakai PIN,
udah nggak pakai pola, nggak pakai kata sandi, nggak pakai biometrik kayak misalnya fingerprint atau face ID, ya udah itu nggak aman. Tambah lagi kan aplikasi udah, kalau kalian klik, udah tinggal kalian klik aja, udah selesai, langsung pencuri bisa ambil semua data kalian. Jadi lanjut lagi ke pertemuan 3, ada insecure communication. Itu mengirim data sensitif melalui saluran komunikasi yang tidak aman seperti tanpa enkripsi. Yang tadi insecure data storage itu penyimpanan data sensitif. Kalau insecure communication itu mengirim data sensitif. Jadi kalian harus bisa bedain antara insecure dan insecure storage dan insecure communication. Kemudian ada ancaman apa lagi? Yang keempat ada ancaman code injection. Itu menyuntikkan kode berbahaya ke dalam aplikasi melalui input yang tidak divalidasi. Kalau kalian ingat di pertemuan 7 itu ada ancaman SQL injection, ada file inclusion. Itu juga termasuk menyuntikkan kode atau menyisipkan SQL ke dalam sesuatu sistem yang tidak ada keamanannya, atau sistem yang punya kerentanan yang para hacker itu bisa melakukan segala cara untuk mencuri data atau informasi kalian. Kalau di aplikasi mobile, ancamannya itu namanya code injection. Kemudian di ancaman yang kelima, itu ada phishing dan social engineering, yaitu teknik penipuan untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif. Jadi kalau kayak yang ini nih, phishing udah selalu disebutin di ancaman semua keamanan komputer, mulai dari keamanan jaringan, keamanan wireless, keamanan sistem operasi. Terus kemarin kita juga belajar pertemuan 7 keamanan aplikasi web. Itu pasti ada selalu ancaman phishing ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Gimana sih cara membuat aplikasi mobile yang aman? Jadi ada prinsipnya untuk menjaga keamanan data informasi dari aplikasi mobile yang kalian bikin. Itu ada enkripsi data, yaitu menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang tersimpan di perangkat dan selama transmisi. Apa aja enkripsi data? Ada fungsi hash, atau kalian bisa kasih kriptografi juga, itu juga termasuk fungsi hash. Kalian bisa pakai enkripsi data. Kalau kalian lupa, bisa dicek lagi di pertemuan ketiga untuk enkripsi data ada apa aja. Kemudian ada autentikasi dan otorisasi. Ini kakak udah kasih penjelasannya atau pengertiannya di pertemuan materi 9 yang udah kakak bahas di pertemuan 8 yang kemarin. Hari ini kita pertemuan 9. Mengimplementasi mekanisme autentikasi yang kuat dan kontrol akses berbasis peran. Kemudian ada validasi input. Memastikan semua input dari pengguna divalidasi dengan benar untuk mencegah serangan injeksi. Kemudian yang terakhir, prinsip pengembangan aplikasi yang aman, itu pengamanan komunikasi. Menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS untuk melindungi data saat dikirim dari dan ke aplikasi. Jadi untuk keamanan aplikasi mobile ini juga menggunakan HTTPS. HTTPS itu apa? Kalian bisa dicek lagi di pertemuan 1 sampai 3. Itu kalian bisa lihat di pertemuan 1 kah, atau 2 kah, atau 3 kah. Kita lanjut. Teknik perlindungan aplikasi mobile itu ada 4. Ada kode obfuscation. Itu teknik untuk menyembunyikan logika kode
aplikasi agar lebih sulit untuk dibongkar dan dipahami oleh penyerang. Kemudian yang kedua, teknik perlindungannya itu ada Secure Storage Solution. Itu menggunakan solusi penyimpanan yang aman seperti Keychain di iOS dan Keystore di Android. Jadi kalian harus bisa bedain ya, nanti ada Keychain di iOS dan Keystore di Android. Siapa tahu nanti ini jadi soal di kuis atau UAS kalian. Kemudian yang ketiga ada security testing, melakukan pengujian keamanan seperti penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi untuk menemukan kerentanan. Ini kayak di pertemuan sebelumnya ada penetration, di teknik perlindungan aplikasi juga ada. Terus untuk yang keempat ada regular update, mengeluarkan pembaruan aplikasi secara berkala untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ditentukan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu framework dan alat keamanan dan aplikasi mobile. Ini biar kebaca. Oke. Framework dan alat keamanan aplikasi mobile itu ada OWASP, MSTG. MSTG itu apa? Mobile Security Testing Guide. Paduan untuk pengujian keamanan aplikasi mobile, mencakup teknik dan alat yang diperlukan. Terus ada framework keamanan, itu ada App Shielding Framework. Alat seperti DexGuard dan IXGuard untuk melindungi aplikasi mobile dari reverse engineering dan modifikasi. Yang ketiga ada alat pengujian keamanan, itu ada MOB SF, Mobile Security Framework, alat open source untuk melakukan analisis statis dan dinamis pada aplikasi mobile. Terus ada Burp Suite, yaitu alat untuk menganalisis dan menguji keamanan aplikasi mobile. Kita lanjut contoh kasus keamanan aplikasi mobile. Ada kasus misalnya itu serangan pada aplikasi mobile yang disebabkan oleh penyimpanan data sensitif tanpa enskripsi. Analisisnya mengidentifikasi bagaimana data sensitif diekspos dan potensi dampaknya. Tindakan mitigasinya itu mengimplementasikan enskripsi untuk melindungi data yang disimpan dan menggunakan praktik penyimpanan yang aman. Entah penyimpanannya itu kalian gunain kriptografi, fungsi hash, atau yang cara yang lebih simple, gunain pinnya juga jangan yang simple juga, gunain pinnya yang kuat, misal combination angka dan karakter, atau angka karakter simbol angka karakter huruf atau karakter huruf atau karakter angka atau huruf angka, itu bebas, kalian bisa lakukan untuk melindungi data keamanan atau keamanan dari aplikasi mobile. Itu kan ada kan sekarang di handphone itu kalau misalnya kita klik aplikasinya, kita bisa kita masukin pola, masukin biometric fingerprint, itu bisa kalian lakukan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada praktik terbaik keamanan aplikasi mobile. Itu ada 3. Desain berbasis keamanan. Kemudian ada pendidikan pengguna. Ini harus banget ini. Jadi kalau misalnya kita udah bikin aplikasi yang aman, tapi kalau misalnya yang gunain atau adminnya aja itu dia nggak bisa bikin atau melindungi data dari sistem yang dia pegang,
yaitu udah ancaman yang tadi yang sebelum-sebelumnya yang kakak sebutin tadi, yaitu jadi resiko dari aplikasi mobilenya. Kemudian ada pengawasan dan audit. Jadi selain ada adminnya, mungkin nanti ada si monitoringnya, ada si kalau di kampus itu namanya SPMI atau legalitas. Jadi kalau misalnya itu sih kalau misalnya ada yang sesuatu yang salah, SPMI yang bertindak. Jadi kalau misalnya di sistem mungkin ada semacam pengawas atau auditnya yang mengawasi gerak-gerak aktivitas mencurigakan, kemudian diaudit biar aplikasinya yang dijalanin itu selalu dalam keadaan aman. Kita lanjut. Tantangan dalam keamanan aplikasi mobile itu keberagaman platform. Berbagai platform dan versi sistem operasi dapat memperumit upaya pengamanan aplikasi. Ada yang ingat sistem operasi ada apa aja? Untuk yang PC aja atau komputer aja ada Windows, Linux, Unix, ada BSD atau iOS yang punya Apple. Kalau untuk yang sistem operasi handphone aja udah ada banyak tuh. Ada Harmony OS, ada Android, ada Android itu juga dalam kayak semua handphone karena beda-beda. Ada iOS untuk yang Android, untuk setiap HP itu ada Fun OS, ada yang Hyper OS. Yang tadi kakak sebutin Harmony OS itu juga dia termasuk Android tapi beda untuk sistem secara keseluruhannya. Kemudian untuk ancaman atau tantangannya, yang jelas ancaman baru. Tadi ada kita sebutin ada ancaman 5 tadi yang kita sebutin di awal. Namanya serangan ancaman, pasti ya hacker akan selalu belajar dari kesalahan juga untuk melakukan penyerangan supaya penyerangan yang mau dia lakukan itu berhasil. Jadi teknik serangan baru muncul secara berkala, memerlukan pembaruan strategi aman. Jadi kalau kita misalnya jadi pembuat aplikasinya, jadi kita harus bisa berpikir, ya kita berpikirnya jadi wet hackernya. Dia black hacker, kita white hacker. Berpikir kalau misalnya ada serangan ini gimana cara ngamaninnya. Kemudian ada tantangannya, itu ada kesalahan pengembangan. Kesalahan dalam pengembangan atau konfigurasi dapat menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan. Jadi ya kalian udah bikin aplikasi tapi kalian lupa kasih enkripsi, itu jadi bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Atau aplikasinya benar-benar open source, semua orang bisa lihat, mungkin sampai coding aplikasinya bisa dilihat, ya udah itu mungkin jalan menuju jalan buntu dah, gitu mah bikin aplikasi tapi rentan. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita akan lanjut ke pembahasan cloud computing. Cloud computing itu apa sih? Kalau secara kasarnya atau simpelnya kita udah tahu, kayak Drive, Google Drive itu penyimpanan juga, tapi dia nggak ada di handphone kita. Dia simpennya di server, yang bahkan kita nggak tahu server penyimpanannya di mana. Kalau secara ininya itu penyimpanan di awan. Kalau bahasa kita ngertiin secara plek-ketipleknya cloud computing, penyimpan di awan.
Nah, yang di sini kakak cari gambar dua komputer yang melakukan cold computing atau penyimpanan yang tidak dilakukan penyimpanannya di perangkat tersebut. Jadi mereka nyimpannya di server melalui internet. Ada 3 jenis cloud. Ada public cloud, dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Ada private cloud, infrastruktur cloud yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Sama ada hybrid cloud, gabungan antara public dan private cloud. Terus ancaman keamanan cloud computing itu ada data breach, itu pencurian data sensitif yang disimpan di cloud oleh peretas. Ada loss of data control, kemudian insect threat, orang dalam ini ya, kita kan nyimpen di server bukan di perangkat kita sendiri ya, orang dalam bisa akses, itu juga termasuk ancaman. Terus ada insecure IPS, antarmuka pemrograman aplikasi yang rentan terhadap serangan jika tidak dilindungi dengan baik. API itu application pemrograman interface. Oke, jadi API itu application program interface. Kemudian untuk resiko keamanan di cloud, kesalahan konfigurasi, itu ada kesalahan dalam pengaturan keamanan cloud dapat membuka pintu bagi serangan. Terus ada multi tenancy, berbagi infrastruktur cloud dengan banyak pengguna dapat menyebabkan kebocoran data antar pengguna. Terus ada compliance, itu tantangan dalam memastikan bahwa penyedia cloud mematuhi peraturan perlindungan data, misalnya GDPR. Jadi kalian harus pastiin cloud si yang mengelola server cloud ini mematuhi peraturan yang dibuat untuk keamanan komputer. Kemudian untuk yang selanjutnya ada teknik perlindungan di cloud. Ada 4. Ada inskripsi data. Udah pasti, kalau mau kalian datanya aman dimanapun, di cloud dimanapun, itu kita harus butuh inskripsi. Kemudian ada Entity and Access Management. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10. Mengontrol akses ke sumber daya cloud menggunakan otorisasi dan autentikasi yang kuat. Oh ya, ini untuk yang identity dan access management ini udah kita bahas di pertemuan 8. Sorry, kakak baru ingat. Yang kita bahas di pertemuan 8 itu pertemuan ke 10. Jadi ini udah kita pernah bahas AM. Kemudian ada virtual private cloud, membuat jaringan cloud yang terisolasi untuk meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir adalah backup and disaster recovery. Ini juga udah, ini akan kita bahas di pertemuan ke-9. Kita lanjut praktik keamanan cloud terbaik, yaitu ada mengamankan API, kemudian ada monitoring dan logging, kemudian ada pemisahan tanggung jawab, dan yang terakhir regular penetration testing. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpen di cloud, yaitu mungkin orang yang udah expert, atau mungkin ya kalian dari kalian sendiri aja sih. Kalau kalian misalnya udah tahu nih keamanan komputer, apa aja sih biar si penyerang nggak bisa ngambil data kalian, atau gimana caranya supaya data kalian aman.
dikasih pin kah, dikasih password. Walaupun kalian simpen di server atau cloud computing ini, ya kalian harus pikirkan gimana cara yang aman itu. Kemudian kita lanjut ke keamanan data di cloud. Itu ada data at rest. Data yang disimpan di server cloud harus dilindungi dengan enkripsi. Ini udah jelas saya sebut berkali-kali di hari ini, di pertemuan ini, harus dilindungi dengan enkripsi. Kemudian ada data in transit. Data yang dikirim melalui jaringan harus menggunakan protokol enkripsi seperti HTTPS atau TLS. Ini udah pernah dibahas. Kalian baca lagi di pertemuan ini jaringan, berarti ada di pertemuan kelima. Kalian cek nanti. Kemudian ada data in use. Menerapkan kontrol akses yang ketat saat data diproses di cloud untuk mencegah kebocoran. Lanjut, ada contoh kasus keamanan cloud. Misalnya kasusnya pelanggaran data besar-besaran pada layanan cloud yang menyebabkan bocor informasi pelanggan. Analisisnya mengidentifikasi penyebab utama dari pelanggaran tersebut seperti kesalahan konfigurasi, keamanan, dan kurangnya enkripsi. Kemudian ada tindakan mitigasi, itu menerapkan kontrol akses yang lebih ketat, audit keamanan rutin, dan peningkatan enkripsi. Dan lanjut kita ke tantangan keamanan di cloud. Itu ada kontrol terbatas. Guna cloud seringkali memiliki kontrol terbatas terhadap infrastruktur fisik. Ya kan. Nah, kita di sini misalnya servernya di Amerika, gimana kita mau ngasih melakukan kontrolnya itu? Ya cara satu-satunya ya kalian periksa terus informasinya. Atau cara satu-satunya, misalnya kalau misalnya kalian simpan di server, bisa dikasih passwordnya kalian ganti terus aja. Kemudian ada perlindungan data di banyak lokasi. Data yang tersebar di berbagai wilayah fisik membutuhkan strategi perlindungan data lintas batas. Jadi kayak ya untuk keamanan di server itu ya harus istilahnya harus ada security-nya, ada satpam yang buat jaga gedungnya kan, karena fisiknya. Terus untuk kepatuhan regulasi, kesulitan dalam memenuhi berbagai peraturan perlindungan data yang berbeda di setiap negara. Misalnya di Indonesia peraturannya harus ada emailnya, harus lihat bea cukai dulu nih. Itu kan juga termasuk kayak peraturan kan. Kalau untuk peraturan keamanan di cloud di Indonesia, Menteri Kominfo mungkin harus tahu data-data yang disimpan di, misalnya ada perusahaan cloud dari luar yang mau ke Indonesia, atau maksudnya mau mendirikan perusahaan anakannya atau cabangnya di Indonesia, mungkin harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Seperti misalnya Menteri Kominfo harus tahu servernya datanya disimpan di mana misalnya. Ya, itu juga termasuk peraturan. Dan lanjut kita ke kesimpulan. Kesimpulan ini kalian bisa baca sendiri di IDU atau di materi hari ini. Oke. Terima kasih udah mendengarkan materi yang udah kalian sampaikan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, tapi udah kakak bahas di pertemuan 8 materinya. Jadi pertemuan 10 kita akan bahas pertemuan 9. Hamzanillah manaso bangawoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.